Selamat malam teman-teman sekalian. Eh, di sini saya akan memaparkan tentang eh, hasil analisis saya terhadap pengaruh Rene Descartes dalam teologi. Yang dimana Rene Descartes juga dikenal sebagai filsuf dan juga bapak-bapak gereja pada masa modern, pada zaman modern lebih tepatnya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya eh, Rene Descartes ini selain filsuf yang memberikan budaya Kartesian, beliau juga sebagai seorang yang berpengaruh di bidang teologi. Yang dimana Rene Descartes ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, lahir di 1596, tahun 1596, dan wafat atau meninggal pada tahun 1650. Jadi sebenarnya apa sih yang dipermasalahin Rene Descartes? Kenapa dia sampai nulis karya-karyanya? Kenapa dia sampai menulis kritiknya terhadap teologi pada masa itu. Mengapa hierarki atau kayak kepentingan-kepentingan kaum-kaum atasan atau kaum-kaum pimpinan itu sangat amat membuat René Descartes jengkel sehingga dia menuliskan tentang karya-karyanya. Nah, jadi pada masa itu yang saya pelajarin dan saya analisis bahwasanya orang-orang pada masa itu masih mengikuti gayanya Montaigne, yaitu di mana Montaigne memberikan suatu paparan skeptisme yang dimana itu eh, dapat dikatakan sebagai Cautious J atau apa yang sebenarnya kita tahu. Jadi kayak banyak banget orang-orang yang terpengaruh atas paparan skeptisme oleh Montaigne itu. Jadi kayak emang kita apa bahkan bahkan indera kita bahkan fisik kita dapat ngebohongin kita gitu loh. Bahkan kayak kita manusia apa sih sebenarnya? Kita memang pikiran yang dikasih tubuh atau kita tubuh yang dikasih pikiran kayak gitu. Jadi kan kayak kita pun sebenarnya nggak tahu. Bahkan kalaupun kita sakit, oh itu tuh hanya pengaruh kayak dari psikologis kita, hanya pengaruh dari badan kita. Kita nggak benar-benar sakit kayak gitu loh. Jadi itu yang dipaparkan oleh Montaigne. Dan juga banyak banget paparan-paparan dari Aristotelian yang dimana pihak yang dapat mengontrol atau pihak yang dapat mengumandangkan suatu hukum adalah hanya pihak-pihak atasan atau pihak-pihak yang eh, berada di posisi yang tinggi. Jadi itu yang dianut oleh para umat atau orang-orang pada masa itu. Jadi itu alasan René Descartes menuliskan karya-karyanya kan tentang karya skeptismenya, tentang Principia Philosophi, tentang Regulae et Directionem Migenii, tentang Les Passions de Aime, tentang Meditations de Prima Philosophia, Discourse de la Méthode. Itu dasarnya dia menuliskan hal-hal tersebut. Nah, jadi sebenarnya apa sih pengaruh René Descartes itu dalam bidang teologi? Yang kita tahu kalau misalnya dia menjadi figur sentral dalam filsafat modern yang membawa perubahan. Kayak tadi yang tentang realitas, rasio, kebenaran, Tuhan, dan lain-lain, itu tertulis dalam karya-karyanya René Descartes. Yang dimana diantaranya itu ada Meditations de Prima Philosophia yang ditulisnya pada tahun 1641. Nah, kontribusi René Descartes yang paling signifikan dalam teologi, usahanya membuktikan eksistensi Tuhan melalui pendekatan rasional. Jadi kayak dia bilang kalau misalnya aku ada, pasti Tuhan pun ada. Karena aku dapat memikirkan hal-hal yang sempurna dan itu tuh nggak mungkin dihasilkan atau disebabkan oleh hal yang tidak sempurna. Jadi penyebab tidak mungkin lebih kurang daripada hasil kayak gitu. René Descartes beranggapan demikian. Jadi dia mikir pasti ada eksistensi atau esensi yang lebih besar daripada pemikirannya. Karena yang menciptakan pemikiran pasti lebih besar dong daripada hasilnya. Terus di Le Patience de Aime itu ada konsep jiwa dan tubuh. Jadi jiwa dan tubuh itu dia beranggapan bahwasanya jiwa itu sebagai ras cogitans atau yang berpikir dan tubuh itu sebagai res extensa. Itu kayak mesin gitu loh. Deus ex machina. Jadi kayak dia berpikiran bahwasanya tubuh toh gitu-gitu aja. Kayak lapar pasti sakit perut,
terus ngantuk pasti tidur dan lain-lain segala macam kayak mesin, memang mesin yang bekerja. Tapi kan pemikiran kan pasti ada beda-bedanya. Pemikiran pasti beda dari satu sama yang lain. Pemikiran pasti tetap jalan, bisa beriringan, bahkan bisa bertolak belakang kayak gitu. Jadi antara Meditations de Prima Philosophia dan Last Patience de Aime ini adalah dua karya René Descartes yang paling mendekati untuk perubahan signifikan dalam teologi. Nah, kata-katanya yang paling terkenal nih, yang ada di poster di kanan, sudut kanan bawah, itu Dobito ergo cogito ergo sum. Jadi itu tuh orang-orang kan taunya hanya tulisan cogito ergo sum. Jadi bukan peneliti atau kayak filsuf-filsuf lain buat Dobito cogito ergo sum. Itu sebenarnya memang kayak René Descartes yang menuliskan cogito ergo sum, tapi Dobito itu didapatkan melalui paparan skeptismenya. Jadi kan skeptis itu kan kita beranggapan bahwasanya kita nggak tahu dan kita ingin mencari tahu untuk ketenangan hati kita, ketenangan pikiran kita. Jadi itu asal mula dari kata dubito itu. Jadi dubito ergo cogito ergo sum memang itu dasarnya, bukan kayak cogito ergo sum dan akhirnya peneliti atau filsuf mendapatkan bahwasanya dubito cogito ergo sum gitu teman-teman. Jadi ini adalah hal-hal yang paling mendasari perubahan signifikan di dalam teologi. Nah, jadi di slide ketiga kita bisa melihat konsep eksistensi Tuhan dan pribadi manusia. Jadi René Descartes eh, bilang yang kayak tadi kalau misalnya ada eh, manusia pasti ada Tuhan karena pemikirannya sempurna dan Tuhan yang menciptakan pemikiran tersebut pasti lebih sempurna. Dengan mengkaji argumen ontologis serta dualisme jiwa dan tubuh René Descartes, tulisan ini berusaha mengevaluasi dampaknya terhadap teologi Kristen. Selain itu, kajian ini juga akan mempertimbangkan bagaimana pemikirannya relevan dalam pendidikan teologi dan bagaimana teologi dapat menanggapi tantangan rasionalisme Kartesian tanpa kehilangan aspek transendensi dan pengalaman iman. Sama yang kayak saya bilang, bahwasanya kayak di pemikiran ontologisnya yang bilang kalau misalnya saya ada maka Tuhan ada, itu kan bisa jadi apologet kita ya, jadi pembenaran iman kita ya untuk pendidikan agama Kristen maupun itu untuk di masyarakat maupun itu untuk sesama kita orang umat beragama. Pasti itu kayak jadi apologet kita bahwasanya memang Tuhan benar-benar ada dan juga uh, antara dualisme itu bukannya jadi membedakan tentang kayak oh jiwa aja, tubuh aja atau kayak apa yang pernah kita pelajari bahwasanya ada kayak kesamar-samaran antara jiwa dan tubuh. Jadi kayak jiwa itu suci dan tubuh itu jahat. Kayak jiwa adalah esensi suci yang tertahan di dalam tubuh yang jahat yang kayak gitu. Itu enggak sama sekali karena memang satu sama lain antara jiwa dan tubuh saling mendekati. Kayak misalnya deh dasar-dasar dari emosi kita. Kayak misalnya kita dipukul nih, kan itu jadi menyebabkan kita sedih atau kita marah kayak gitu loh. Jadi kayak teman-teman sekalian bahwasanya jiwa dan tubuh ini bukan suatu hal yang sama kayak kita pernah pelajari yang kayak jiwa itu baik dan tubuh itu jahat, melainkan bahwasanya jiwa dan tubuh ini sama-sama terhubung dan menciptakan suatu hal yang memang benar-benar baik kayak gitu deh pokoknya. Nah, analisis saya terhadap pengaruh René Descartes adalah argumen ontologis. Argumen ontologis bagi René Descartes dan tantangan bagi teologi adalah jika dalam pikiran manusia terdapat ide tentang Tuhan sebagai makhluk yang maha sempurna, maka Tuhan harus ada. Namun logika ini bermasalah. Nah, jadi orang-orang bilang logika ini bermasalah bahwasanya jika Tuhan ada di pikiran kita nih, itu tuh kayak berarti itu bukan membuktikan bahwasanya Tuhan ada, tapi membuktikan bahwasanya manusia memiliki konsep ketuhanan. Itu yang dipermasalahkan orang-orang. Tapi tanggapan ini juga telah diperbincangkan dan sudah menemukan jawaban. Nanti saudara-saudara bisa cari sendiri. Terus kedua, apa namanya? Terus kedua, jika Tuhan hanya dibuktikan melalui rasionalitas, maka iman tidak lagi diperlukan. Kayak gitu loh. Jadi kita nggak usah lagi jadi kaum fideism atau kayak kaum yang mengandalkan iman atau kayak tertulis di skriptur kita yang memang benar-benaran bahwasanya iman sebesar biji sesawi aja dapat memindahkan gunung dan bla 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 segala macam. Itu nggak perlu lagi kalau misalnya bisa oh bisa dicari kok lewat rasionalitas.
Tapi tanggapan ini juga telah diperbincangkan juga teman-teman. Jadi kayak bisa aja pakai rasionalitas, tapi jangan sempat meninggalkan iman kayak gitu loh. Karena dari iman kita bisa mau nyari tahu atau bisa mau tahu kayak gitu loh. Kayak ada nggak sih orang bodoh yang kayak misalnya nggak beriman, nggak beriman atau nggak mencari kedekatan, tapi dia bertanya-tanya kayak Tuhan itu ada nggak sih kayak gitu. Ada nggak sih orang yang misalnya ke supermarket nih, kayak dia nggak mau nyari pensil nih, tapi dia kerak pensil kan nggak mungkin ya. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak pasti orang yang mencari Tuhan lewat cara rasionalitas pasti juga memiliki iman terhadap keraguan-raguannya tersebut. Makanya dia mencari lewat jalan rasionalitas gitu. Nah, dualisme jiwa dan tubuh ini jadi latar belakang dualisme jiwa dan tubuh ini yang tadi kan yang pemikiran yang ontologis yang pertama dari buku yang pertama dan ini dari buku yang kedua nih. Nah, jiwa dan pikiran ini ditulis sebenarnya untuk putri di salah satu kerajaan karena di situ Rene Descartes juga sedang mengajari ratu kan Rene Descartes juga dikenal sebagai seorang filsuf. Jadi eh, pemikirannya tentang jiwa yang berpikir dan tubuh yang bersifat material ini ada juga kayak pandangan positif dan pandangan negatifnya. Jadi kayak Descartes memberikan ruang bagi kebebasan manusia dalam berpikir dan membedakan manusia dan dari hewan. Konsep ini juga relevan dengan pendidikan agama Kristen. Jika manusia adalah makhluk berpikir, maka iman seharusnya dapat dipahami dan direnungkan, bukan sekedar diwarisi atau diterima tanpa kritis. Jadi kan kayak kita beda loh. Jadi kayak kalau misalnya tadi René Descartes menggambarkan bahwasanya res extensa atau yang kayak kita tahu sebagai tubuh ini yang bekerja kayak mesin kata Descartes, itu kayak sama aja dong kita kayak hewan kalau misalnya kita tanpa jiwa atau tanpa pikiran. Karena jujur-jujur aja hanya hewan doang yang misalnya ibunya menyusui diturunkan kepada anaknya tinggal di satu teritori yang sama, terus kayak menandai teritori lain, terus pindah-pindah nomaden dan lain-lain segala macam. Itu kan tradisi ya. Beda banget dengan manusia yang awalnya zaman batu, terus hidup nomaden, terus bercocok tanam, terus sekarang kita dapat menikmati perkotaan, kan beda banget ya. Jadi dari situ juga René Descartes dapat menyimpulkan bahwasanya kita adalah dua unsur yang terdiri dari res cogitans dan res extensa. Dan ada juga, tapi ada juga pandangan negatifnya, yaitu adalah pemisahan jiwa dan tubuh ini nggak pas dong sama kebangkitan tubuh yang tertulis dalam skriptur kita. Yang dimana di dalam skriptur kita ditulis bahwasanya yang hidup dan yang mati. Berarti kan yang di situ yang hidup dan yang mati kan memang benar-beneran dia hidup dalam posisi hidup dan orang mati pun bakalan keluar dari kubur-kuburnya. Jadi kayak sebenarnya tubuh juga dibangkitkan, tubuh juga dapat dipulihkan. Jadi ini kayak berlatar belakang, bertolak belakang dong sama pandangannya Rene Descartes. Tapi kayak ini juga udah diperbincangkan oleh para peneliti dan para orang-orang yang berpakar lah di sini ya, yang kita bilang expert lah ya. Nah, jadi orang-orang di sini udah bilang kalau misalnya sebenarnya res cogitans dan res extensa itu bukannya membeda-bedakan antara jiwa dan tubuh, jiwa dan yang saya seperti saya bilang tadi, jiwa itu harus lepas dari tubuh dan tubuh harus diam dan bla 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 segala macam, atau jiwa yang harus mengontrol tubuh atau tubuh yang harus dikontrol, tapi jiwa dan tubuh harus memiliki resonansi yang sama agar tidak membohongi kita sebagai manusia kayak gitu loh. Nah, dualisme Descartes terlalu ekstrim dan tidak mencerminkan kenyataan manusia yang utuh. Dalam kehidupan nyata, jiwa dan tubuh saling mempengaruhi. Pikiran kita tidak sepenuhnya independen dari tubuh kita, emosi, pengalaman sensorik, dan kondisi fisik memainkan peran dalam kesadaran kita. Yang kayak saya bilang tadi, bahwasanya bahkan dalam indera pun kita dapat ditipu oleh fisik, oleh res extensa. Yang dimana kayak kita ngelihat sesuatu nih, kayak eh, kan kita ngelihat cahaya dan cahaya diresonansikan lewat otak kita dan otak kita ngegambarin kalau misalnya itu warna. Tapi kan orang yang buta warna atau orang yang lain warna, emang kita bisa bilang itu salah? Enggak kan, karena mereka memang resonansi otaknya berbeda dari antara orang lain. Kita nggak bisa juga bilang itu salah. Mungkin aja di mata kita cahaya yang kita terima terresonansi jadi warna ungu, tapi di mata orang lain cahaya yang dia terima
teresonansi jadi warna hijau. Kayak gitu loh. Jadi bahkan kayak indera pun atau tubuh pun dapat membohongi dapat membohongi pikiran. Itu yang dimaksudkan René Descartes. Tapi itu sebenarnya kebohongan itu membuktikan bahwasanya biarlah saya ditipu, kalau kata René Descartes ya, biarlah saya ditipu karena ketika saya ditipu berarti saya benar-benar ada sebagai yang ditipu. Berarti saya mengetahui hal yang pasti. Nggak seperti Montaigne tadi yang melatar belakangi buku-buku René Descartes yang dia kesel banget sama Montaigne tadi itu yang Questions J itu, yang apa sebenarnya yang kita ketahui, kita bukan apa-apa, yang lebih cocok ke nihilism, tapi dia lebih menekankan bahwasanya ada kok sesuatu hal yang benar-benar kita tahu, yaitu kita ada, kayak gitu loh. Nah, terus di kesimpulan, jadi kayak beda dong kalau misalnya kan permasalahan yang dihadapi Rene Descartes sama permasalahan yang kita hadapi sangat amat berbeda ya. Kita nggak hidup lagi di eranya dia, kita nggak hidup lagi di cara berpikir orang-orang pada masa dia dan lain-lain segala macam. Tapi apa sih yang kita bisa ambil biar bisa kita realisasikan, biar pemikiran-pemikirannya sebagai bapak filsuf modern yang dikenal orang-orang dapat kita implementasikan, dapat kita petakan lewat kehidupan kita sehari-hari maupun ke orang-orang, entah itu dalam akademis ataupun dalam bersosial masyarakat, apa sih sebenarnya. Nah, jadi kayak dualisme memberi wawasan tentang kesadaran manusia, tetapi mengabaikan keterikatan mendalam antara jiwa dan tubuh. Kalau misalnya di relevansi dan tantangannya. Terus, ia membuka jalan bagi pemikiran kritis dalam teologi, tetapi bisa melemahkan peran iman jika bersikap skeptis terlalu ekstrim. Nah, sebenarnya ya itu kayak nyiptain jalan nih. Kayak boleh loh ngeraguin tentang pengajaran-pengajaran, boleh loh kita berpikir kritis, tapi jangan terlalu ekstrim, kayak gitu sebenarnya. Terus, skeptisme dan rasionalitas penting, tetapi tidak boleh menggantikan pengalaman iman dan transendensi. Terus, jika kita terlalu rasional, kita bisa kehilangan makna spiritual. Dan jika kita terlalu mengandalkan iman tanpa pemikiran kritis, kita bisa jatuh dalam dogmatisme yang buta. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan rasionalitas dan iman dalam pendidikan teologi? Nah, jadi ini saya tulis sebagai analisis saya, bahwasanya saya percaya bahwa pendekatan terbaik adalah menggabungkan kekuatan pemikiran Descartes dengan kekayaan tradisi teologi yang lebih luas, sehingga iman tidak hanya menjadi sekedar konsep rasional, tetapi juga pengalaman hidup yang nyata. Kayak gitu. Terus di slide-nya yang ini, di slide yang di temuan utama, bahwasanya rasionalisasi iman dan dualisme jiwa itu bisa dipahami karena argumen ontologisnya yang mendorong rasionalisasi dan juga konsep yang apa namanya tadi, konsep yang pemikiran dan tubuh, seperti yang bisa saudara-saudara lihat, teman-teman lihat bahwasanya kayak ini gak diterapkan secara ekstrim, benar-benar secara ekstrim, karena latar belakang dan juga kayak pengajarannya terhadap putri tersebut. Nah, jadi dia menulisin buku ini bukti bahwasanya kita bisa berpikir kritis kok terhadap kasus-kasus tentang keimanan dan teologi. Kita juga bisa kayak nyari kok kebenarannya. Bukan hanya karena dibilang orang benar makanya kayak eh, bukan karena dibilang orang benar makanya kita dapat menerima itu benar. Tapi ada hal-hal yang dimana di luar kapasitas manusia yang disebutkan wahyu atau yang di dalamnya terkandung wahyu, entah dari kitab manapun, entah dari skriptur manapun, entah dari pengalaman pribadi manapun, entah dari uh, transendensi apapun, kita nggak boleh ngabain itu juga. Karena pemikiran kita hanya sebatas apa yang pernah kita lakukan atau apa yang pengalaman pemikiran kita. Pemikiran kita nggak mungkin lebih tinggi dari pengalaman pikiran kita sendiri kayak gitu. Nah, jadi diperlunya keseimbangan untuk kita sekarang agar kita dapat masuk ke dalam pemikirannya René Descartes walaupun kita tidak mendapatkan era atau pemikiran-pemikiran pada zaman tersebut adalah apologetika untuk menjelaskan iman Kristen secara logis. Kayak kita pasti bakalan berpikir untuk menerima
tradisi-tradisi atau pengajaran-pengajaran tersebut dan menantang teologi Kristen untuk lebih memperjelas bagaimana tubuh dan jiwa bekerja secara holistik, bukan hanya secara sehari-hari yang kayak kita tahu, yang kayak saya berikan contoh tadi, kalau misalnya kita dipukul kita pasti ngerasain emosi, sedih, kalau atau marah, kalau misalnya kita nggak dikasih makan pasti kita ngerasain kecewa, kecewa dan lain-lain segala macam yang kayak gitu. Tapi gimana antara jiwa dan tubuh ini dapat bekerja sama dan menghasilkan pemikiran-pemikiran secara holistik kayak gitu. Nah, berikut adalah analisis saya terhadap kajian dari René Descartes. Jika ada pertanyaan, mohon untuk ditanyakan karena kami memerlukan 3 pertanyaan kalau kata dosennya mah. Dan berikut adalah daftar pustaka yang telah saya gunakan. Sekalian menunggu pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih untuk paparan materi yang luar biasa. Baik. Sekarang saya mau coba bertanya, ini sebenarnya basic, tapi seperti yang kita tahu tugas kita adalah mengenai bapak-bapak gereja, tokoh bapak-bapak gereja. Tapi René Descartes ini apa dia beneran termasuk tokoh bapak gereja atau kayak gimana? Soalnya dari penjelasan yang barusan itu sedikit pesan teologis yang ada Hmm. dalam jalan cerita, jalan hidup René Descartes. Cuma memang pemikirannya memang ada hubungannya sama teologi karena dia juga Katolik, jadi dia dia sendiri yang menghubungkan pemikiran dia itu dengan teologi Kristen. Tapi bagaimana pengakuan dia sebagai, atau mungkin kalau ya tokoh yang saya pilih Athanasius, dia diakui sebagai santo. Nah, kalau René Descartes ini apa diakui juga sebagai santo atau ada julukan tak terpatri namanya apa gimana? Eh, jadi mohon menjawab saudaraku, eh, bahwasanya Bung Prisli ini kan menanyakan kayak eh, apa sebenarnya dia, apakah dia seorang teolog juga atau apakah dia dikenal sebagai orang suci atau apakah dia sebagai orang-orang yang mendalami peran atau di dalam struktur kegerejaan dan lain-lain segala macam, makanya dia disangka sebagai bapak-bapak gereja kayak gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya bapak-bapak gereja ini nggak harus langsung mendalami peran di dalam struktur kegerejaan ataupun dianggap sebagai orang-orang suci. Tapi kepentingannya dalam pencarian kebenaran akan pengajaran-pengajaran teologis sangat berpengaruh secara signifikan, Bung Prisley. Di mana dia itu menuliskan tentang Meditations de Prima Philosophia ini pada babnya yang ketiga, bahwasanya aku tahu Tuhan ada, itu judulnya, judul bab tiganya, yang dimana bukunya itu akhirnya dikirimkan ke Universitas di Paris, Universitas Teologi Paris. Nah, itu yang menyebabkan bahwasanya bukunya ini sekaligus kritik telah menyebabkan banyak pembaruan dan banyak perubahan pada pengajaran-pengajaran gereja. Makanya René Descartes juga dikenal sebagai bapak-bapak gereja gitu loh, karena memberikan pengaruh besar. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya dia tuh artinya dia nggak ada gelar resmi sebagai bapak gereja. Tidak Di ada. gereja Katolik tidak dijelaskan, di Ya, Ortodoks pun tidak dijelaskan, tapi pemikirannya dia benar, cukup tidak ada. berpengaruh untuk perkembangan teologi modern. Benar, benar. Dan ya, Sekarang, artinya dia mirip-mirip seperti Galileo Galilei, iya benar, benar. Nah, orang cendekiawan. Karena kasus dari Galileo Galilei juga, ini saya juga baru dapat ya. Karena kasus dari Galileo Galilei juga dan kasus dari banyak penemu-penemu lain yang memang tidak terangkum dalam kestrukturan gereja. Kan saya sudah menjelaskan di awal bahwasanya latar belakang penulisan karyanya karena dia merasa merasa kayak kesel sama orang-orang yang masih terkena paparan pemikiran dari Aristotelian, yang dimana orang-orang yang dapat
menindak hukum atau orang-orang yang dapat memberikan pengajaran adalah orang-orang yang memiliki keterikatan dalam kestrukturisasian gereja. Nah, jadi itu yang dia bilang bahwasanya kayak eh, orang-orang awam pun bisa untuk berteologi, orang-orang awam pun bisa untuk berpikir kritis, orang-orang awam pun bisa untuk tidak menerima tradisi dan pengajaran secara langsung, secara mentah-mentah. Tapi orang-orang awam juga dapat meragukannya dan mencari jawabannya dan lain-lain segala macam kayak gitu. Jadi kayak banyak kayak misalnya deh kata Galileo Galilei bahwasanya kayak kita yang dikelilingi orang-orang gereja berpendapat bahwasanya manusia atau bumi yang dikelilingi oleh planet-planet sekitar. Sementara Galileo Galilei lewat teleskopnya mengatakan bahwasanya enggak, bukan kita sebenarnya yang mengelilingi matahari. Geosentrisme dan heliosentrisme, bener kan? Nah, jadi itu yang mengakibatkan bahwasanya dia mati karena dia memaparkan kebenaran loh. Nggak boleh kayak gitu tuh. Itu yang jadi perubahan signifikan dari pemikiran René Descartes terhadap pengajaran gereja. Oke, jadi kalau Galileo Galilei kita tahu akhir hidupnya kayak gimana. Karena Betul, mencoba membuka pikiran banyak orang. betul. Nah, kalau Rene Descartes ini, apakah di zamannya dia itu saat dia berargumen seperti itu juga? Artinya kan dia berargumen juga kalau bukan cuma orang Iya, betul. orang yang terikat dalam institusi agama saja yang bisa berpikir atau bisa menentukan hukum, tapi orang-orang awam juga bisa. Betul. Nah, setelah dia seperti seakan mengeluarkan statement seperti itu, apakah ada konsekuensi seperti Galileo Galilei, entah dia mengalami pengucilan atau pembuangan atau apa dia mengalami seperti itu? Nah, René Descartes itu yang saya kenali ya, yang saya dalami, yang saya benar-benar cari dengan segala hikmat yang saya peroleh dari dia, yang benar-benaran saya idolakan dia seumur hidup saya, bahwasanya dia itu terikat dengan kerajaan Swedia, yang dimana dia pun diangkat jadi pengajar ratu di Swedia, yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, jadi itu yang ngebuat dia bisa lepas dari pengucilan, pembuangan, pengusiran, dan lain-lain. Mungkin karena itu. Dan dia di akhir hayatnya, dia terkena sakit gitu. Setelah 1 tahun mengajar ratu Swedia. Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Adakah pertanyaan lain mungkin dari Fatia Claresta atau dari Helga Alicia? Ya, saya dengan Fatia Claresta ingin bertanya. Sebelumnya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, Saya sangat merasa tercerahkan oleh penjelasan yang sudah diberikan. luar biasa. Bukan kepada saya, kepada Tuhan saja. Baik kepada Tuhan juga. Maka dari itu, kita pasti sebagai manusia yang berpikir, dubito cogito ergo sum, pasti dari hasil penelitian yang sudah ada, apalagi zaman sudah berubah, perlu ada perkembangan. Betul. Saya ingin menantang Saudara Daniel untuk dapat mengembangkan pemikiran dari René Descartes ini dan mungkin disambungkan dengan keadaan zaman sekarang. Dapatkah Saudara Daniel memberikan contoh eh, pemikiran Saudara Daniel terkait zaman sekarang yang bisa membuktikan kehadiran Tuhan di antara kita? Terima kasih. Nah, jadi hiruk pikuk yang kita eh jadi hiruk pikuk yang kita alami sekarang itu tidak lain dan tidak bukan adalah banyaknya pemikiran-pemikiran karena kita sudah bersifat moderat dan kita bukan dipimpin lagi oleh pemerintahan kegerejaan dan lain-lain segala macam yang bersifat eh, teokrasi atau apapun itu segala macam, kita dapat untuk berpendapat dan kita bahwasanya dapat untuk memikirkan pemikiran kita sendiri dan bahwasanya kita dapat mengumandangkannya dan bahkan kita dapat profes, kita dapat meneriakkan dengan lantang. Nah, itu yang saya dapatkan pemikiran dari René Descartes bahwasanya orang awam aja, dan setelah saya kembangkan orang awam aja dapat berteologi dengan
sangat amat kritis, tapi juga tidak meninggalkan ya tentang pengalaman-pengalaman pribadi. Dan pengembangannya adalah setelah berteologi, cara kita untuk membuktikan dan cara kita untuk memenangkan pemikiran kita itu harus dilakukan. Jadi kayak bukan hanya dubito cogito ergo sum, tapi kayak dubito cogito ergo sum dan penjabaran dengan lantang kayak gitu loh. Profes, profes. Bahasa Indonesianya apa ya yang cocok ya? Profes. Eh, membela, membela. Benar membela, membela dengan lantang, membela dengan lugas, membela dengan tegas. Jadi kayak bukan hanya kayak kita ngeraguin nih. Kalau kita ngeraguin kan berarti kita berpikir. Kalau misalnya kita berpikir, ya udah berarti kita ada. Dan setelah kita ada, ya udah itu untuk diri kita sendiri. Tapi gimana kalau misalnya dalam bidang holistik yang tadi di slide ke ini dualisme jiwa menantang teologi Kristen untuk lebih memperjelas bagaimana tubuh dan jiwa bekerja secara holistik itu kayak kita ngeraguin nih misalnya kayak apa sih dari teks aslinya apa sih yang dimaksud kayak misalnya deh di kejadian 1 sampai 3 tuh udah jelas-jelas kan di situ ada pemahaman tentang trinitarian trinitas dan lain-lain segala macam tapi kayak betul nggak sih. Terus kenapa melayang-layang di atas air? Kenapa udah ada air? Padahal katanya bumi. Bumi itu ya udah dalam bahasa Inggrisnya earth. Apa ya sebenarnya bahasa ininya? Nah, setelah kita dapat, itu bukan hanya oh, berarti saya ada ya, berarti itu untuk saya ya, berarti itu untuk pemenuhan kebutuhan rohani saya. Tapi kayak kita juga bisa tahu ngumandangkan itu dengan memang benar-benaran kita teriak dengan tegas, kita memang kayak membela dengan lugas, kita berpikir secara kritis pada orang-orang kayak gitu. Jadi bukan hanya kita doang, bahkan orang lain pun kena dampaknya kayak gitu. Jadi dari orang awam ini bukan hanya eh, tidak menerima secara mentah-mentah, tapi juga berpikiran, ayo berpikir sama-sama sama aku kayak gitu loh. Bukan kayak pikirlah pikiranmu sendiri dan aku mikirkan pikiranku sendiri demi ketenangan hatiku, demi membuktikan bahwasanya aku ada kayak gitu. Itu untuk pengembangan dari Dubito Cogito Ergo Sum terhadap bidang holistik kayak gitu. Mantap sekali Saudara Daniel. Semoga misi Anda ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Baik, terima Puji kasih. Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, sekian dari penjelasan dan pemaparan analisis saya dan saya akan tutup eh, pelaksanaan ujian tengah semester yang saya lakukan dan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah berpartisipasi telah ingin mendengarkan hasil analisis saya dan juga memberikan tanggapan yang sangat amat baik. Dan sebelum itu, mari kita tutup dalam doa. Izinkan saya memimpin. Ya Tuhan kami yang selalu berkenan kepada kami, terima kasih atas waktumu untuk menyertai kami. Terima kasih juga atas kebaikanmu yang tetap berada di kami. Bukti bahwasanya pemikiran kami masih sempurna. Bukti bahwasanya kami dapat berpikir kritis. Bukti kami dapat mencari Engkau lewat rasionalitas dan jiwa kami. Ya Bapak, serta-sertai juga kehidupan kami ke depannya. Entah itu apa yang kami lakukan, entah itu apa yang kami perbuat agar kami dapat mengumandangkan keyakinan iman kami dan agar kami dapat membela keyakinan iman kami di depan orang-orang yang meragukan juga dan mencari kebenaran akan Engkau seperti layaknya Rene Descartes. Dan ampuni kami atas kesalahan apapun yang telah kami perbuat selama pagi hari ini, siang, sore, dan malam. Dan kami juga akan beristirahat di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap menyertai kami. Haleluya, kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Saudara Daniel. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.